فهي بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشانا ويتغشاه بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Dan banyak Fatihah sekali lagi kita jadikan doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk jamaah kita yang sehat. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah kita, apapun penyakit yang ada pada diri kita, pada keluarga kita dan jamaah kita, mudah-mudahan semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kita, buat keluarga kita, kita tanamkan tanam, kita memohon, kita meminta, kita munajat dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, segala usaha dan urusan kita, kerjaan dan dagangan kita, serta semua hajat dan niat baik kita senantiasa selalu mendapat kemudahan, pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun wa
setiap kata Allah, setiap kata yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari bibir kita, illa ladaihi raqibun atid. Maka disitulah senantiasa ada dua malaikat yang ngawasin. Ada malaikat raqib dan ada malaikat. Ini menandakan bahwasanya omongan kita, pembicaraan kita itu tidak boleh sewenang-wenang kita keluarkan dari lisan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat ini untuk mengawasi apa saja yang kita omongin keseharian ini. Baikkah omongan kita, burukkah omongan kita, tercatat semuanya. Mungkin kita pelakunya udah lupa apa yang kita omongin, tapi semua lontaran dan untayan kata yang keluar dari bibir kita lengkap, semuanya ada catatannya. Nah, melihat dari ayat Al-Quran ini, maka hendaknya lah kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, bahwasanya ketika kita berbicara, hendaknya lah apa yang akan kita bicarakan kita pikirkan lebih dahulu. Baikkah yang akan kita bicarakan atau burukkah yang akan bicarakan? Nah, dua kalimat, entah itu kalimat yang baik ataupun kalimat yang buruk, dua-duanya ada catatannya. Untuk itulah hendaknya lisan kita ini harus kita jaga. Pembicaraan kita ini harus kita jaga. Nah, dari ayat ini maka banyaklah keterangan yang datang dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu biha yazillu biha ila an-nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita pahami apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallama bil kalimati ma yatabayyanu biha. Sesungguhnya ketika seorang hamba dia ingin mengucapkan satu kata, dia ingin mengucapkan satu kalimat, yatabayyanu biha, sebelum dia ucapin, dia pikirin dulu ucapannya. Sebelum dia ungkapkan dengan bibirnya, sebelum dia kata dengan lisannya, apa yang ingin dia katakan, dia pikirin dulu. Baik apakah ini? Buruk atau baik ini? Nyakitin orang apa enggak ini? Bahagiain orang apa enggak ini? Nyenangin orang apa enggak ini? Nyinggung orang apa enggak? Dia pikirin dulu. Dia pikirin dulu tuh omongan. Nah, ketika ada seseorang, belum lagi dia berbicara, belum lagi dia ungkapkan apa yang ingin dia katakan, tapi terlebih dahulu ia pikirkan apa yang akan ia ucapkan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Orang yang kalau ucap dipikirin dulu, itu akan dijauhkan dari api neraka di antara masyriq dan maghrib. Saudara bisa bayangkan betapa jauhnya antara masyriq dan maghrib. Nah, ketika kita mau ngomong, ketika kita mau bicara, ketika kita ingin mengucapkan sesuatu, sebelum kita ucapkan itu kita pikirkan dulu apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita ucapkan. Baikkah ucapan kita ini, burukkah ucapan kita ini, menyenangkan hati orang lain, menyakitkan hati orang lain, menyinggungkah perasaan orang lain. Pikirkan dulu. Oh, ini kalau saya ucapin sama dia
dia bakalan sakit hati. Ini kalau saya ngomongin belakang ini bakalan ada yang tersinggung ini. Ketimbang ada yang sakit hati, ketimbang akan ada yang tersinggung, lebih baik saya tidak ngomong. Nah, orang yang berprinsip seperti ini, sebelum dia berbicara, dia pikirkan apa yang dia bicarakan, maka orang ini akan dijauhkan dari api neraka sebagaimana jauhnya masyrik dan maghrib. Nah, untuk itu lisan kita yang tidak ada tulangnya ini, hendaknya harus kita jaga dan kita pelihara. Jangan sampai ketika kita mengucap ini nyakitin hati orang. Mungkin kita saudara, ketika kita tergores pisau oleh orang lain, seminggu 2 minggu itu goresan pisau udah baik, udah sembuh. Tapi ketika ada kata-kata yang menyakitkan hati kita, kata-kata yang menyinggung perasaan kita, kata-kata yang merendahkan derajat kita, mungkin seminggu 2 minggu belum hilang itu rasa sakit hati kita. Masih saja terasa, masih saja terpendam di dalam hati kita yang akhirnya dendam kita. Ternyata lisan itu lebih tajam daripada golok. Lisan itu lebih tajam daripada pisau. Lisan itu lebih tajam daripada katak dan silet. Lisan itu lebih berbahaya. Maka untuk itulah kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita ingin berbicara, pikirkan dulu apa yang akan kita sampaikan, menyenangkan hati orang lain kan atau tidak. Dan apabila satu kata, satu kalimat yang kita lontarkan dari lisan kita kepada orang lain, dan kata yang kita ucapkan itu menyenangkan hati orang lain, sungguh kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang seperti ini akan dijauhkan dari api neraka sebagaimana Allah menjauhkan jarak antara masyrik dan maghrib. Nah, mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang pandai memelihara lisan dan omongan kita. Kemudian hadis yang kedua yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la taksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Ini Nabi yang ngomong. Kata Nabi, la taksirul kalama, jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak bicara, bil ghairi dzikrillah, selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu zikir silakan sebanyak-banyaknya, tapi kalau sekedar ngomong kata Nabi, la taksirul kalam, jangan terlalu banyak ngomong. Contoh saudara, contoh aja nih. Saudara bertiga-tiga ngobrol, entah apa yang saudara obrolin. Mungkin awalnya ngobrolnya itu biasa-biasa saja, hanya satu judul, satu fokus. Tapi karena saking lamanya dan saking banyaknya bicara, mungkin setelah satu judul yang saudara bicarakan, nanti omongan saudara akan banyak kemana aja itu. Si A lah diomongin lah, si B lah diomongin, si C, yang pada akhir dan ujungnya nanti merupakan gibah dari kita. Maka larangan dari baginda Rasul SAW kepada kita umatnya, la taksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan terlalu banyak ngomong selain daripada zikir kepada Allah. Kalau zikir silakan saudara. Mau 100, mau 1000, mau 100.000 zikir. Makin banyak kita zikir kepada Allah, Allah makin cinta dan makin sayang kepada kita. Tapi makin banyak kita ngomong, Allah makin tidak suka. Karena orang yang banyak ngomongnya biasanya banyak bohongnya. Man katsara kalamuhu katsara kisbuhu. Siapa orang yang banyak ngomongnya pasti banyak bohongnya. Nah, makanya kata Nabi kita, jangan terlalu banyak ngomong kecuali berzikir kepada Allah. Kemudian kata Nabi, fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatul qalbi. Kata Nabi, sesungguhnya banyaknya bicara yang selain zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan qaswatul qalbi, akan menyebabkan hati yang dangkal, akan menyebabkan hati yang keras. Jadi saudara bisa menganalisa. Asal ada si A, si pura ngomong banyak, rodos saja ngomong ini dia nih.
Ini yang menyebabkan banyaknya omong ini, menyebabkan qaswatul qalbi, menyebabkan memiliki hati yang dangkal, menyebabkan memiliki hati yang keras. Kemudian kata Nabi, wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang memiliki hati yang keras. Ketika manusia memiliki kedangkalan hati, ketika manusia memiliki kekerasan hati, maka nasihat apapun tidak akan masuk dan bersemayam dalam hati. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang yang memiliki qaswatul qalbi. Lalu apa penyebab seseorang itu memiliki hati yang dangkal? Kasratul kalam, kata Nabi. Terlalu banyak ngomong. A, B, C, D, ngomong mulu berjalan. Nah, maka ada pepatah mengatakan begini, saudara. Lau kanal kalamu min fiddatin fas-sukutu min dhahab. Jika ngomong itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Pertanyaannya, mahalan mana antara emas dengan perak? Hah? Mahalan mana? Mahalan emas. Jika ngomong itu, jika bicara itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Artinya lebih baik banyak ngomong apa lebih baik nggak banyak ngomong? Lebih baik nggak banyak ngomong. Karena orang yang banyak ngomong pasti banyak apanya? Banyak bohong. Yang terakhir, ada satu hadis dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu qala, qultu ya Rasulullah, man najat? Nah, Uqbah bin Amir, seorang sahabat ini pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi pertanyaannya, man najatu? Apa itu keselamatan? Gimana caranya supaya kita ini selamat? Ya Rasul, gimana supaya orang bisa selamat? Di pertanyaan yang dilontarkan oleh Uqbah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima pertanyaan seperti ini, apa metode dan apa cara dan bagaimana supaya seseorang ini bisa selamat dalam menjalani kehidupan dunia? Kata Nabi, amsik alaika lisanak. Jaga lisan kamu, jangan ngomong sembarangan. Jaga lisan kamu, kalau bicara jangan nyakitin orang. Jaga lisan kamu, kalau bicara jangan nyinggung perasaan orang. Jaga lisan kamu, kalau bicara jangan buka aib-aib orang lain. Kata Nabi, amsik alaika lisanak. Jaga lisan kamu. Wal yasaka baituka. Nabi, kalau kamu ingin najat, kalau kamu ingin selamat, jaga omongan kamu, jaga lisan kamu. Yang kedua, hati. Lapangkan hati kamu, luaskan hati kamu, ikhlaskan hati kamu. Ini kunci. Kunci kalau seseorang ini ingin najat, kunci kalau seorang ini ingin selamat. Wa bagi ala khati'atik, yang terakhir. Jadi ada 3 kata Nabi. Kalau kamu ingin selamat, jaga lisan kamu, lapangkan dada kamu, ikhlaskan hati kamu, wa bagi ala khati'atik, maka menangislah kamu atas segala dosa dan kesalahan kamu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pernahkah di antara kita yang menangis mencucurkan air mata sampai air mata itu mengalir membasahi pipi kita karena menangis karena dosa kita? Pernah nggak kira-kira kita ini? Hah? Jauh. Kayaknya jauh buat diri kita ini mah, sampai gerung-gerung, sampai nangis. Nadam, menyesali segala dosa dan kesalahan kita jauh. Yang ada juga kemarin habis berbuat dosa, hari ini udah apa lagi? Udah bikin dosa
lagi. Tapi kalau kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, wabki ala khati'ati, kalau kamu ingin selamat dunia dan akhirat, nangislah kamu, cucurkan air mata kamu, sesali segala dosa dan kesalahan kamu di masa lalu. Dan kita ternyata belum pernah sampai berbuat seperti ini. Belum pernah kita sampai menangis, menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Jadi ada 3 amalan, ada 3 resep yang datang dari lisan Nabi kita kalau kita ingin selamat. Yang pertama, jaga lisan kita. Yang kedua, lapangkan hati kita. Dan yang ketiga, menangislah menyesali dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bihi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah